Honda adalah produsen motor yang paling besar di Indonesia. Bagaimana tidak, lebih dari 60% market share dipegang oleh produsen ini. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama tentu aja nama Honda sudah melekat banget dengan masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa daerah masih ada yang menyebut motor dengan kata Honda. Ya, ini adalah hal yang menarik dan unik. Tapi ini adalah fakta yang ada. Dengan hal tersebut, tentu aja hal ini seperti membuktikan kalau Honda benar-benar sudah ada di hati masyarakat Indonesia. Makanya satu hati. Selain itu, motor Honda juga terkenal awet dan bandel. Iya, oke, kita setuju di poin ini. Tapi kita bisa setuju di poin ini sampai di motor produksi Honda era 2000-an awal aja. Selebih itu, ya sama aja dengan produsen lainnya. Kemudian selain itu juga, satu hal yang membuat Honda bisa memiliki market share sangat besar di Indonesia, yaitu harga jual yang stabil. Emang iya? Di sini saya bingung jawabnya. Jika dilihat dari hal yang ada, sepertinya harga jual kembali motor Honda sepertinya sama aja dengan produsen lainnya. Kita lihat dulu. Honda Beat saat ini dijual secara baru di harga Rp18.930.000. Sedangkan Honda Beat tahun 2022 ada yang jual di harga Rp12 juta. Jika dihitung pakai rumus matematika, harga awal dikurang harga sekarang terus dibagi harga awal dan dikali 100, depresiasi yang terjadi dengan motor Honda Beat dalam waktu 2 tahun sekitar 36,6%. Kemudian kita lihat motor Honda lainnya, katakanlah Honda Vario 160. Honda Vario 160 saat ini dijual secara baru di harga Rp21.100.000. Sedangkan untuk tahun 2022, motor ini ada yang jual di harga Rp18.600.000 termurahnya di marketplace. Jika dihitung dengan rumus yang sama, Honda Vario 160 mengalami depresiasi harga sebesar 33,62%. Kemudian terakhir kita lihat Honda PCX 160. Honda PCX saat ini dijual di harga Rp34.350.000 untuk versi paling rendahnya. Dan motor Honda PCX tahun 2022 saat ini untuk tipe CBS-nya malah sudah dijual di harga Rp24 juta. Jika dihitung lagi dengan rumus yang sama, Honda PCX mengalami depresiasi harga sekitar 30,14% hanya dalam waktu 2 tahun. Ya, ketika kita lihat rata-ratanya, hanya dalam waktu 2 tahun aja, motor Honda sudah kehilangan harga sebesar 30% minimal. Apakah ini yang dikatakan harga yang stabil? Oke, untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan Yamaha. Yang pertama ada Yamaha Mio M3. Yamaha Mio M3 dijual di harga Rp18.300.000. Sedangkan harga Yamaha Mio M3 tahun 2022 saat ini ada di harga Rp10.900.000. Jika kita hitung dengan rumus yang sama, Yamaha Mio M3 memiliki depresiasi sebesar 40,44%. Ternyata besar juga ya. Namun jika kita ingin bandingkan dengan Honda Beat, Yamaha Mio dan Honda Beat hanya memiliki perbedaan depresiasi harga di 4% aja. Kemudian kita ambil contoh motor Yamaha lainnya, katakanlah Aerox. Aerox 155 VVA saat ini masih dijual Yamaha dengan harga Rp32.115.000 untuk tipe Connect. Dan untuk harga motor bekas Aerox tahun 2022 di tipe yang sama ada di harga Rp19.800.000. Jika dihitung dengan rumus yang sama sekali lagi, depresiasi yang terjadi di motor ini ada di angka 38,36%. Jika kita ingin bandingkan dengan Honda Vario 160 yang ada di angka 33%, Aerox mengalami depresiasi sebanyak 5%, lebih besar daripada Vario 160. Ya, cukup tipis, tapi tetap aja itu nominal yang perlu kita perhitungkan. Iya kan? Kemudian terakhir kita bisa lihat NMAX. Harga motor Yamaha NMAX kita ambil yang versi lama ya, berarti kita lihat harga di tahun 2024. Yang mana harga motor ini ada di sekitar Rp34.900.000. Sedangkan untuk di tahun 2022, motor ini rata-rata dijual dengan harga Rp25 juta. Jika dihitung dengan rumus yang sama, maka motor ini mengalami depresiasi harga sebesar 28,37%. Jika kita ingin bandingkan dengan PCX yang memiliki depresiasi harga di 30%-an, NMAX menang sekitar 1,5-2% depresiasi. Ketika kita sudah membuat data ini, akhirnya kita muncul ke kesimpulan antara motor Yamaha dan Honda sebenarnya memiliki depresiasi harga yang hampir mirip. Dan perbedaannya tidak lebih dari 5% aja, yang berarti perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Dan dengan perbedaan yang cuma 5% tidak bisa membuat status kalau motor Honda memiliki harga bekas yang lebih stabil.
Karena ya kasarnya hampir sama aja, cuma beda ratusan ribu aja. Bahkan kalau kalian jago nego, terkadang persentase ini sudah langsung berubah. Namun kenapa harga motor Honda yang katanya stabil bisa mepet dengan depresiasi motor Yamaha yang katanya motornya memiliki harga bekas yang lebih anjlok? Jawabannya tentu aja ke supply demand, yang mana memang pasar motor bekas Honda akan selalu ada dan besar. Tapi jangan kita lupakan, Honda adalah produsen dengan market share yang sangat besar, yang berarti motornya laku banget. Apalagi kalau kita ngomongin Honda Beat. Honda Beat bisa terjual ratusan ribu unit per tahunnya. Kalau udah begini, pasar Honda Beat benar-benar terlalu besar. Jika pasar motor barunya terlalu besar, ketika orang-orang menjual motor tersebut secara serentak, katakanlah 10% dari pemilik Honda Beat di tahun yang sama menjual motornya. Yang terjadi, motor tersebut kelebihan supply. Sedangkan permintaannya ya itu-itu aja. Sekali lagi, pasar motor Honda secara bekas memang besar dan selalu ada, tapi pasarnya cukup terbatas karena motor barunya laku banget. Yang pada akhirnya lagi supply demand-nya tidak seimbang. Jika tidak seimbang, tentu aja harga akan terus turun sampai di harga yang pas. Terlebih lagi, depresiasi 25-30% untuk 2 tahun pemakaian itu masih dalam hal yang wajar. Karena mau bagaimanapun, ketika kalian beli motor dan motor tersebut baru keluar dealer, maka motor tersebut langsung kehilangan harga sekitar 10%. Jika baru keluar dealer sudah kehilangan 10% dan motor kalian kehilangan 30% dalam waktu 2 tahun pemakaian, maka setiap tahunnya kasarnya motor kalian hanya mengalami 10% nilai depresiasi. Dan ini adalah hal yang cukup wajar aja. Kemudian jika depresiasi harga motor Honda saat ini hampir sama dengan Yamaha, namun kenapa ada stigma harga jual motor Honda lebih stabil? Jadi gini, ini adalah stigma yang dibangun sejak dulu, yang mana di era 80 atau 90-an ketika Yamaha dan Suzuki masih memiliki motor yang bisa dibilang cukup rewel. Ini bukan berarti motor mereka jelek ya pada saat itu, tapi karena Yamaha dan Suzuki selalu mengedepankan performa saat itu, dan motor performa tentu aja tidak akan awet dan sedikit rewel. Sedangkan Honda sudah mulai main aman sejak dulu. Motor mereka sudah terkenal awet, tahan banting, dan irit. Dengan kondisi seperti itu, banyak orang yang ingin membeli motor Honda bahkan secara bekas. Apalagi pasar motor di era segitu belum sebesar saat ini. Dan ya, dengan kondisi yang ada, saat itu memang harga bekas motor Honda jauh lebih stabil daripada motor lainnya. Namun saat dunia semakin modern dan Honda semakin mendominasi, hal tersebut sebenarnya lambat laut sudah hilang. Dan tadi kita sudah buktikan juga kalau nilai depresiasi harganya sudah 11-12 dengan Yamaha. Jadi kesimpulannya harga bekas Honda lebih stabil sebenarnya bukan mitos belaka, karena memang pernah terjadi di era zaman dulu. Namun saat ini sudah sama aja. Jadi buat kalian yang suka komen harga bekas Honda mantap, harga bekas Honda lebih stabil dan lainnya, tolong sudahi aja komen begitu. Karena saat ini harga bekas motor semuanya hampir sama aja mengalami depresiasinya. Mau brand A, brand B, sampai brand Z pun depresiasi harganya pasti ada di kisaran 30-40% dalam waktu 2 tahun. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.